Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannifu Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardasbah radhiyallahu anhu wa ardah wa ada alaina min barakati wa asrarihi wa ulumi wa anwari. Babun utawa dipun mutafakan datang jumlah babus safaru utawi iki bab nerangno utawi lelungan ket atone ku sak potong menal azab sangka siksa. Wa bi laqal hadatsana Abdullah ibnu Maslamah qala hadatsana Malik an Sumay an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-safar utawi lelungan iku qit'atun sapotong minal azabi sangka siksa yamna'u nyeka apa safar ahadakum ing salah sawijine ira kabeh ta'amahu ing panganane ahadakum wa syarabahu lan minumane ahadakum wa naumaulan ing turun ahadakum. Fa idza qada maka nalikane wis nakani sapa ahadukum nahmatahu ing sejane ahadukum fal ajil muka becik ake-ake sapa ahadukum ila ahlihi marang ahline ahadukum. Ya bayangkan di zaman dahulu bepergian numpak unta ya boleh turu ya walaupun ada sekeduk ya oman di atas unta. Tapi kan yo gak iso turu sak enake. Kalau musim panas ya panas, musim dingin ya dingin. Jadi saya gak bisa membayangkan, dan itu gak cukup 1-2 hari ya. Maka Madinah seminggu. Bagaimana gak itu ikut antun minal azab. Tersiksa orang bepergian dahulu itu. Karena itu dihancurkan. Tak wis katakan apa tujuan tentang mulih. Belum lagi dia terpisah dengan istrinya. Kalau sekarang sih lungo itu ket antun menan nikmah ya. Karek milih bis sing paling apik ana saiki bis sing paling model anyar apa sleeper bus ini. Di sampean numpak bis iso turu. Jalan tol kang Gronjal Jember Jakarta teko Jember zuhur teko Jakarta durung subuh cepat sekali ini ono AC ini kadang si numpak bis omai kan AC ini numpak bis malah merasakan AC nikmat sekarang lungo itu mana kok gak syukur ya walaupun itu bagi orang yang sudah tua kaya kula ngene tetep masih loro kabeh kan ya wong tua itu sudah memang dikurangi nikmatnya sama Allah biar eling akhirat. Karena itu ya orang itu kadang demi memanjakan diri mergo wedi loro beli transport yang ya berkorban yang mahal karena ingin memanjakan diri biar enggak sakit. Numpak sepur walaupun eksekutif penak kursine iso dirubono sikile ngarep iso mancal dadi gak terlalu gantung. Yo kan gak penak lek wong tuwa kan dia tetep selagi sikil gak ndelojor kan diabuh. Mungkin sekarang juga sepur ada yang sleeper di sikile ndelojor begitu. Pengen ngoten regane luwih larang daripada pesawat terbang. Tapi kadang kita memilih itu pertimbangannya numpak pesawat 2 jam sudah sampai Jakarta. Engko tujuannya sesuk
sik golek penginapan nang hotel. Nang hotel nginep regane piro? Nang hotel murah ya paling gak 350.000. Nah anggur turun nang sepur. Esok teko Jakarta langsung kemana yang dituju. Serasa tidur di hotel di sepur itu. Biaya itu tiketnya lebih larang daripada pesawat terbang. Ya karena ingin bagi orang tua yang ingin menjaga biar nggak loro. Karena orang tua gampang sakit. Loh ternyata kereta api hanya satu gerbong itu. Sembrani hanya satu gerbong. Argo Bromo hanya satu gerbong yang sleeper, yang orang menyebutnya luxury. Hanya satu gerbong. Ayo dekat pesan beberapa hari sebelumnya ya wis gak nemu pangkuan wis penuh wis diisi orang itu. Jadi saya mikir kalau kita ini negara miskin nyatanya ya numpak sepur akeh sing milih kelas yang super eksekutif nih. Eksekutif regane paling 650. Ini loh 1.200.000. Ini. Ya lah seneng biyen kula seneng numpak sepur, numpak bis yang murah-murah. Timbang gawe numpak bis yang larang. Karena gawe tuku sego ning dalan timbang keluwen. Begitu. Sekarang nggak bisa begitu ya. Kepingin hemat loro awakmu ya. Jadi ya kayaknya kembali lah istiwa ini kok as-safaru antun minal azab juga ya. Babul musafiri utawi bab nerangno musafir idza jadda nalikane nemen-nemen yakni payah bihi kelawan musafir apa asairu lalakon wis melakoni payah dan sudah hasil apa yang dituju yo ajilu maka ngagek-ngagekno sapa musafir ila adi marang ahline marang keluargane musafir. Wa bi laqal hadatsana Sa'id ibnu Abi Maryam qala khabarana Muhammad ibnu Ja'far qala khabarani Zaid ibnu Aslam an-Nabi qala kuntu ana sapa ingsun niku ma Abdillah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bi tariqi Makkah ana ing dalan Makkah fa balaghahu mongko temeka ing Sayyidina Abdullah bin Umar an Sofiyah sangka Sofiyah binti Abi Ubaid apa syiddatu waja'in banget loro fa asra maka gancangna sapa Abdullah bin Umar asara ing lemahku hatta kana sehingga ana sapa Sayyidina Ibnu Umar ba'da ghurubi syafaq sawise surupe mega abang nazala maka leren sapa Sayyidina Abdullah bin Umar fa shollat maka salat sapa Abdullah bin Umar al-maghrib wal atamata yang maghrib lan isya jama'an jama' sapa Ibnu Umar bainahuma antarane maghrib lan atama lan isya wa qala dawu sapa Ibnu Umar ini satune ingsun raaitu iku ningali sapa ingsun an-nabi ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jadda nalikane payah nih nemen si payah bi kelawan kanjeng Nabi apa asairu lumaku akhara maka ngakhirno sapa kanjeng Nabi al maghriba ing maghrib wa jama'an lan jama' sapa kanjeng Nabi bainahuma ing dalam antarane maghrib lan isya. Berarti Sofia niki sinten apa garwane ta? Wal asal Sofia niki ketika itu bareng-bareng tindak karo Sayyidina Abdullah bin Umar. Sambut Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Muhsyar utawi kiku dana kitab wong kang kakeker. Kakeker yakni Arab haji ternyata ada penghalang sehingga tidak tuntas hajinya.
Padahal haji dan umroh itu wajib dituntaskan walaupun sunnah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Lain dengan lainnya haji dan umroh. Wong poso sunnah itu boleh di tengah jalan mokel. Al mutatawi'u maliku amri. Wong sing nglakoni ibadah sunnah tatawu itu raja pada dirinya sendiri. Nah, ini kena diterusno, kena dibatalno. Tapi kalau haji dan umroh ada ayat Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah. Sehingga walaupun haji dan umrohnya itu sunnah, bukan haji wajib, bukan umroh wajib, maka tetap harus disempurnakan. Kalau ada halangan, apa sakit, apa terhadang musuh, nah itu namanya haji atau orang yang umroh yang musyur, dan itu ada hukumnya sendiri. Ada hukumnya sendiri. Yang jelas hukumnya ya harus qada. Harus qada dan dia tahallul di tengah jalan di tempat di mana dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Babul musori utai kikubab terangno wong kang kakeker wajaza iswaiti lan dendane balasane dendane hayawan buron. Orang kalau haji atau umroh ini ketika ihram itu enggak boleh mengganggu binatang buruan, enggak boleh. Ya. Ingat yang enggak boleh itu binatang buru, loh, binatang buru. Jadi kayak umpamane doro yang lepas di Mekah itu enggak boleh itu diganggu itu. Karena itu termasuk syaid hayawan buron. Kalau di kota Mekah enggak boleh, walaupun Anda tidak ihram enggak boleh. Tapi kalau Anda di luar Mekah, tapi Anda dalam keadaan ihram, maka enggak boleh mengganggu hayawan buron. Baik hayawan yang bersayap kayak doro, atau burung-burung yang lain, atau hayawan darat kayak kijang, kayak khimar yang zebra itu, khimar wahsi dulu kan kira-kira banyak dulu di tanah Hijaz ya, sampai ada sahabat yang mengejar-ngejar itu khimar. Mereka mengatakan khimar wahsi, khimar liar yang luri-luri itu, ya kita nyebutnya apa? Zebra. Kalau khimar yang Cina, yakni khimar yang diajak untuk kerja, itu ya khimar ahli, khimar rumah tangga. Itu haram itu. Pernah halal, pernah haram, pernah halal, pernah haram, terus terakhir diharamkan oleh Rasulullah. Wa qoulihi ta'ala fa in usirtum mongko lamun kageger sapa sira kabeh fama mongko wajib apa perkara istaisara kang gampang apa ma menal haji sangka dam sangka kurban. Wala tahliku lan aja nyukur sapa sira kabeh ruusakum ing pira-pira sira ira kabeh hatta ya blugha sangga temeka apa al haju mahillau ing dalam penggunaan haju. Jadi di mana kamu berhenti, gak bisa berlanjut, maka di situ kamu menyembelihnya. Wa qala atau al-iswar utawi iswar mingkul lisaiin saking saben wiji iku mingkul lisaiin saking saben wiji ya bisuhu kang ngeker apa ing wong, apa itu karena sakit atau takut dihadang sama binatang buas atau dihadang oleh musuh. Termasuk Kanjeng Nabi umrohnya umroh musyur, ketika yang pertama kali umroh karena dihadang oleh musuh di Hudaybiyah
dan tidak boleh masuk. Sehingga timbul perjanjian apa? Hudaybiyah. Maka di situ Nabi melaksanakan tahallul, ya, menyembelih apa? Korban, menyembelih dam lah, menyembelih dam terus tahallul. Dan para sahabat keberatan, ya. Mereka masih ambisi untuk masuk ke Tanah Haram untuk melaksanakan umrah. Umrah namun tawaf sa'i lah. Tawaf sa'i terus cukur pulang hanya berapa jam. Kenapa dihadang sama orang kafir Quraisy? Ya orang kafir Quraisy hanya gengsi aja, nuruti gengsi. Bledek ya ono ya ini perang karo Muhammad. Muhammad lebu Mekah diizinkan. Hanya menjaga gengsi saja itu. Ya, makanya mereka maksa tahun ini nggak boleh masuk, harus kembali ke Madinah. Tahun ngarep boleh masuk, itu pun hanya diberi waktu cuma 3 hari. Itu kan hanya menjaga gengsi mereka, biar orang di luar Quraisy tidak mengolok-olok geledai. Perang tiba Muhammad masuk Mekah dibiarkan. Begitu. Karena itu orang-orang sahabat marah betul itu. Oh ya bayangkan nak cara sampean wis teko omah selamatan wis berangkat teko Jeddah kali mlebu kan yo. Ya opo ngoten. Justru gengsi karena enggak tutup Mekah. Apa visane palsu? Oh apa anune anu. Kan sering terjadi itu orang sudah berangkat sampai Jeddah suruh balik itu. Qala Abu Abdillah hasyuron la yati orang nekani sapa wong an-nisaa ing pira-pira bojone. Babun idza usyira nalikane kakeker sapa al-mu'tamir wong kang umrah. Wa bi laqal hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala barana Malik an-Nafi' anna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma hina kharaja nalikane metu sapa Ibnu Umar ila Makkah marang Makkah mu'tamiran hali umrah fil fitnati ing dalam zaman fitnah. Qala dawuh sapa Ibnu Umar idza syuditu nalikane den alang-alangi sapa ingsun anil baiti sangka Baitullah, mungkin dilarang masuk oleh penguasa Mekah. Kalau enggak salah waktu itu Mekah dikuasai oleh Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, gubernur yang jahat itu. Sonak tu maka agawe sapa ingsun kama sonakna kaya oleh agawe sapa kita biyen ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umrah Hudaybiyah itu, umrah yang gagal. Fa ahalla maka ihram sapa Ibnu Umar bi umratin kelawan umrah min ajli anna Rasulullah saking arai satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Rasulullah ahla iku ihram sapa Rasulullah bi umratin kelawan umrah amal Hudaybiyah ing dalam tahun perjanjian Hudaybiyah, yaitu tahun ke-6 Hijrah. Itu singkat sekali perjuangan Nabi itu luar biasa. Nabi berangkat itu dihitung tahun 1 Hijrah. Itu pun sudah masuk bulan Dzulhijjah. Nabi keluar dari Mekah bulan Safar, masuk Madinah bulan Dzulhijjah. Bulan apa? Rabiul Awal. Terus kanjeng Nabi nyampe Kubah, membangun Masjid Kubah. Terus masuk ke jantung kota Madinah, membuat Masjid Nabawi di jantung kota Madinah. Terus kanjeng Nabi menghadang orang kafir Quraisy yang mereka mengganggu perjuangan para sahabat. Sahabat kalau dakwah keluar kota Madinah diganggu sama orang kafir Quraisy. Mereka bisa mengganggu karena mereka punya sarana, punya duit. Karena itu Nabi mempunyai teori patahkan ekonomi orang kafir Quraisy. Caranya mereka tidak bisa lepas untuk berdagang ke negeri Syam.
Kalau ke negeri Syam berdagang melewati pinggiran kota Madinah, dihadang oleh para sahabat. Tahun 1, tahun 2 itu hampir terjadi perang, hampir tok tapi nggak pernah terjadi. Baru tahun ketiga itu baru Nabi ketemu dengan musuh. Tapi bukan musuh para pedagang yang pulang atau berangkat ke negeri Syam, tapi yang ketemu sama Nabi tentara asli, tentara dari Mekah yang tujuannya mapak konvoi pedagang mereka yang pulang dari negeri Syam. Konvoi dagang atau bahasa Arabnya air, rombongan dagang dipimpin oleh Sintan Abu Sufyan. Sedang yang jemput ini dipimpin oleh para jago-jago perang, Abu Jahal, Utbah, siapa itu jago-jago perang keluar semuanya. Terjadilah perang Badar yang disebut dengan perang salah musuh. Mengapa salah musuh? Mungkin Nabi hanya berapa orangnya, katanya niatinya kata Abu Sufyan ketemu karo Abu Jahal, jadi ingin mencegat air, ketemu Nafir. Memang tentara yang niat perang berangkat dari Mekah, bukan rombongan dagang yang pulang dari Syam. Itu tahun ketiga hijrah. Tahun keempat hijrah terjadi perang Uhud, di mana sahabat kocar kacir karena nggak nurut datang pesan Kanjeng Nabi. Tahun kelima terjadi perang Khandaq. Jadi beruntun loh ya. Tahun kelima terjadi perang Khandaq. Tahun keenam Nabi nekat nuruti wahyu yang diterima dalam mimpi, berangkat untuk umroh. Tahun keenam, bayangkan. Kalau kita kan pikir-pikir orang ingin lagi perang, kok sekarang tahun ke-6 berangkat. Dan ternyata memang betul nggak boleh masuk sama orang kafir Quraisy. Tapi nggak terjadi perang. Amal Hudaybiyah, dalam tahun Hudaybiyah tahun 6 Hijrah. Wa bilai qala hadatsana Abdullah ibnu Muhammad ibn Asma qala hadatsana Juwairiyah an Nafi' an Ubaidillah ibn Abdillah wa Salim ibn Abdillah. Kayaknya dua-duanya ini saudara ini, sama-sama anaknya Abdullah bin Umar. Wa Salim ibn Abdillah akhbaro ku ngabari sapa Ubaidullah lan Salim hu ing Juwairiyah hu ing Nafi', ngoten nggih. Annahuma satune Ubaidullah lan Salim kalama iku matur sapa Ubaidullah lan Salim matur Abdullah ing Abdullah ibn Umar datang ramani radhiyallahu taala anhuma layalian najalal jais ing dalam pira-pira wengine temurun apa tentara Ibnu Zubair kelawan Ibnu Zubair, yakni tentara kiriman dari Syam, tentaranya siapa? Abdul Malik bin Marwan yang akan menyerang Zubair bin Awam. Karena Zubair bin Awam ini ketika vakum pemerintahan, Yazid mati, gak ada yang menggantikan, ya. Karena orang sudah muak dengan dinasti Bani Umayyah yang dianggap zalim sampai membunuh Sayyidina Husain, maka Abdullah bin Zubair memproklamirkan diri sebagai raja. Di mana kedudukannya? Di Makkah, tidak di Madinah. Zaman Khulafaur itu kan di Madinah kan, ini di Makkah. Diterima oleh orang-orang Syam. Ya, kami menerima kepemimpinan Raja Abdullah bin Zubair. Tapi selama ini pemerintahan adanya di Damaskus, tidak di Makkah. Karena itu dimohon Abdullah bin Zubair pindah ke Damaskus, menjadikan Damaskus sebagai ibu kota kerajaan kayak Bani Umayyah, mendirikan kerajaan di Damaskus. Ada hadis dhaif yang ada di tiba itu, kana mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Kan itu ngitung tiba nggih.
Itu dibuat pada menjadi kerajaan itu ada di Syam, bukan di Madinah atau di Makkah. Nah, sementara Abdullah bin Zubair mau berangkat ke Syam, takut ditipu sama orang-orang Syam. Jangan-jangan aku ke sana malah dibunuh. Sebagaimana Sayyidina Husain disuruh ke mana itu, ke Baghdad ya. Katanya mau dilantik menjadi Amirul Mukminin karena orang-orang enggak senang sama Yazid yang fasik itu. Ternyata Sayyidina Husain sampai di Karbala diserang sama tentaranya Yazid dan orang-orang sana, orang-orang yang mengundang Sayyidina Husain tidak membantu, sampai Husain terbunuh dengan mazlum, kepalanya dipenggal, cucu Rasulullah kepalanya dipenggal. Insyaallah fitnah yang luar biasa. Yang menggal kepala Husain, bangga, kepala Husain dibawa ke Yazid. Anggite pentilem, inilah prajurit yang paling berani memenggal kepala Yazid. Sampai ke Yazid, menggal kepala Sayyidina Husain. Sampai ke Yazid, di situ ada sahabat sepuh, saya lupa namanya, yang lagi mendampingi Yazid, lagi menasihati Yazid. Begitu datang itu prajurit membawa kepala Sayyidina Husain, kata sahabat sepuh ini, ya Yazid, aku tidak melihat senyum yang persis senyumnya Rasulullah, kayak senyumnya kepala ini. Maka Yazid mengambil pedang, langsung singgowo kepalanya Yazid itu dipenggal sama Yazid, penggal sendiri. Karpe kepingin golek lem-leman, tidak perlu oleh hadiah, tiba malah dipenggal sendiri sama Yazid ini. Ya Allah, ya itulah fitnah zaman itu. Nah, akhirnya Yazid mati, nggak ada yang menggantikan, terus vakum sampai Abdullah bin Zubair memproklamirkan diri jadi raja di Mekah. Kemudian baru muncul di Damaskus raja baru, tapi bukan turunan Abu Sufyan, walaupun sama-sama Bani Umayyah, yaitu dari turunan siapa? Marwan bin Hakam. Terus muncul Abdul Malik bin Marwan. Terus muncul Umar bin Abdul Aziz. Nah, zaman Abdul Malik bin Marwan ini gimana kok pemerintahan ada dua ini, yang satu di Syam, yang satu ada di Makkah. Maka Abdul Malik bin Marwan mengirimkan tentara yang kuat sekali, dipimpin oleh panglima yang bengis sekali, yaitu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, untuk menjatuhkan Abdullah bin Zubair yang berkuasa di Makkah. Insyaallah fitnah sahabat itu nih. Nah, karena itu Sayyidina Abdullah bin Umar dia ingin umroh dari Madinah. Mekah pas ono mariono perang atau lagi ada perang, yaitu serangan siapa? Hajat kepada Abdullah bin Zubair. Ya apa iki engko? Ya wis engko umroh buruk ya kita tiru-tiru kanjeng Nabi. Nah, yaitu menyembelih dam, terus cukur rambut, kembali ke Madinah. Nggih. Niki najal al-jas bin Zubair. Layalian najal al-jas, dalam pira-pira begini temurun apa tentara kiriman Abdul Malik bin Marwan yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi bin Zubair yang Abdullah bin Zubair yang menjadi raja di Mekah ketika itu. Faqala mongko matur sapa wong luru Abdullah sinten Ubaidillah bin Abdullah karo Salim bin Abdullah, layadur ka ana ta ora bahayani ing jenengan apa Allah tahujjah, ora bahayani ing jenengan apa Allah tahujjah yen ta ora haji sapa jenengan al-aman dalam tahun niki. Jenengan mesti tahun niki mboten haji napa sebab wong haji bolak-balik kan, kira-kira ngoten nggih. Lan apa sakniki haji sakniki gawat nang Mekah. Wa inna satuni kita nakhafu niku khawatir sapa kita an yuhala ing itu den alang-alangi sapa benaka ing dalam antara jenengan wa benal bait antarane Baitullah
Faqala mengkoda sapa Abdullah bin Umar, kharajna matu sapa kita biyen ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fahala mengko ngalang-alangi sapa kufaru Quraisy dunal baiti arai Mekah ini sadurunge Mekah. Fa nahara mengko belah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyahu ing korban atau ing dame kanjeng Nabi, wa halaka lan nyukur sapa kanjeng Nabi ra'sahu ing sirahe kanjeng Nabi. Para sahabat asale keberatan, Nabi kok gak ndandang cukur, bae arep mlebu Mekah, tiba kere-kere Nabi cukur, baru sahabat mau cukur. Wa usitu kumlan sa'ana sahabat insyara kabeh ani istune ingsun, kon aujabtu iku teman-teman majibna sahabat ingsun kaya nazar ngoten al umrata ing umrah insyaallah, antoliku berangkat cukup sahabat ingsun. Fa in khuliya mongko lamun den suwungake yang dibiarkan, lamun disuwungake apa baini ing dalam antarane ingsun wa banal bait lan antarane Baitullah ya tuftu mongko tawaf sapa ingsun, wa in hila lan lamun dialing-alingi sapa baini antarane ingsun wa banal antarane Baitullah ya fa'altu mongko agawe sapa ingsun kama fa'ala nabi kaya oleh agawe sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana halu ingsun niku mau cetane kanjeng Nabi. Fa ahalla maka ihram sapa kanjeng Nabi bil umrah min Dzul Hulaifah, tsumma sara ditindak sapa kanjeng Nabi satan dalam samangsa, tsumma qala dawuh sapa kanjeng Nabi inna ma sya'nuhuma wahid, angin pestine utawi kelakuane perkara loro iku wahidun padha. Usidukum laksana sama sun insira kabeh anistune ingsun niku kon aujabtu teman-teman wajibna sapa ingsun hajatan ing haji ma umrati setane umrah ingsun, falam yahillu minhuma mengko ora tahallul sapa kanjeng Nabi minhuma sangka haji lan umrah hatta halla sangka tahallul sapa kanjeng Nabi yauman nahari ing dalam dinane nahar, dinane napa dia yo nyembelih ya korban wa adalan korban sapa kanjeng Nabi, wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi ku yaqul la yahillu ora tahallul. Wa kana ana sapa Abdullah bin Umar yaqul ku sapa Ibnu Umar la yahillu ora tahallul sapa kanjeng Nabi hatta yatufa sehingga tawaf sapa kanjeng Nabi tawafan wahidan kelawan tawaf siji ya madkhulul Makkah ing dalam dinane manjing sapa kanjeng Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala la do'a fatub alaina